Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali sore ini saya, Miss Wuri, bisa ketemu lagi dengan Anda semua di podcast Secangkir Teh. Podcast singkat bermanfaat yang membahas tentang problema anak dan remaja. Sore ini saya masih ditemani oleh sahabat saya, Miss Happy, seorang psikolog pendidikan, dan juga oleh Miss Hem. Beliau adalah seorang praktisi pendidikan dan sampai saat ini masih aktif mengisi program radio di salah satu stasiun radio di Surabaya. Nah kawan, mari kita dengarkan topik kita untuk minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya sudah hadir Miss Hem dan Miss Happy. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah. Gimana Miss Uri sendiri? Baik. Alhamdulillah, segar bugar, ceria. Ya, meskipun yang kita bicarakan sore ini itu sebenarnya tidak membuat segar bugar ya. Tema sore ini tuh adalah tentang stres. Ya. Oke. Saya kayaknya mengalami itu ya. Iya. Iya. Tapi stres ini memang menarik gitu. Karena saya baca-baca itu ternyata sebenarnya stres itu adalah suatu hal yang normal terjadi pada setiap manusia. Bahkan manusia itu diciptakan untuk memang stres karena dia harus bisa seperti kayak bereaksi terhadap stres sehingga membuat dia itu berkembang. Apakah benar begitu, Miss Happy? Iya, sebenarnya begitu. Karena stres sendiri itu kan sebenarnya ada dua. Stres yang bisa membuat kita jadi jauh lebih baik gitu ya. Sama-sama tekanan sebenarnya gitu. Sama-sama sesuatu yang membuat kita menjadi mungkin khawatir, cemas gitu. Tapi yang satu itu bisa membuat kita menjadi jauh lebih baik. Yang kedua ternyata berpotensi untuk membuat memang melemahkan gitu. Jadi cara merespon itu juga akhirnya juga berpengaruh gitu. Bagaimana stres itu akan memiliki potensi sebagai daya ungkit atau malah menurunkan seperti itu. Ya, berarti stres itu sebenarnya memang alami ya. Kita akan mengalaminya secara sadar maupun tidak sadar begitu. Iya, Miss Puri. Jadi memang stres itu hal yang wajar gitu. Dalam sehari-hari pun itu kita bisa menemui hal-hal yang itu nggak selalu indah pasti ya gitu. Tapi kita juga bisa saja melewatinya gitu. Bisa saja kita menghadapinya gitu. Sehingga stres itu terkadang tidak harus selalu dibesar-besarkan gitu. Jadi yang perlu dilatih adalah cara kita bagaimana melihat atau mempersepsi hal yang sedang kita hadapi seperti itu. Berarti kalau emang dia itu alami ya, terjadi pada semua orang, itu bisa aja. Itu ada nggak sih efeknya? Pasti ada lah ya efeknya. Itu seperti apa efeknya misalnya? Iya, jadi tadi seperti yang di awal sudah disampaikan sama Miss Wuri tadi ya, stres itu sendiri sebenarnya juga bisa menjadi daya ungkit untuk kita jadi jauh lebih baik gitu. Kan kalau orang menghadapi suatu tantangan tuh kan kadang juga kita jadi khawatir ya, nanti bisa nggak ya, nanti kalau ini gagal gimana, nanti kalau salah gimana gitu. Akhirnya akan menjadi berusaha gitu untuk bisa mengatasi dan melaluinya dengan lebih baik gitu. Jadi tantangan-tantangan itu tadi ketika menjadikan kita stres itu bisa menjadi daya ungkit untuk kita akhirnya berusaha untuk memperbaiki diri sehingga kita bisa melalui hal-hal yang tadi awalnya itu cukup membuat kita stres gitu. Tapi memang ada juga kondisi-kondisi di mana ketika kita mengalaminya tadi itu ternyata memang membuat ngedrop atau tidak menjadi daya ungkit. Seperti misal nih yang saat ini sedang terjadi pandemi gitu ya. Kekhawatiran mungkin ada orang-orang yang sangat khawatir sekali gitu. Mungkin ada terjadi kehilangan orang-orang terdekat seperti itu. Sehingga ketika ada kabar tertentu itu menjadi sangat khawatir, sangat cemas gitu. Nah, ketika itu tidak bisa dikelola dengan baik gitu ya, efeknya juga bisa jadi berpengaruh pada keseharian. Sangat cemas, pekerjaannya menjadi kurang terhandle dengan baik dan sebagainya. Seperti itu, Miss Puri.
Baik, saya tadi tertarik pada kata-kata dikelola. Nah, berarti ini stres ini sebenarnya bisa ya dikelola? Iya, jadi cara kita merespon tantangan gitu. Cara kita melihat, cara sudut pandang kita gitu. Jadi suatu situasi itu kan kita mau lihat dari arah yang mana, itu akan bisa memberikan efek yang berbeda bagi diri kita gitu. Mungkin kalau misalnya kata-kata yang biasa kita dengar tuh hikmah gitu kali ya. Jadi ada orang sering bilang ambil hikmahnya gitu. Kalau orang bilang ambil hikmahnya itu kan berarti ada sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan yang terjadi, tapi kita berusaha untuk melihat sisi baiknya ada di sebelah mana sih gitu. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan pun, yang pertama ketika kita bisa melihat dari sudut pandang yang pas gitu ya, itu akan mengarahkan kita untuk bisa merespon secara sesuai gitu. Ini kita mau ngeluh dulu atau kita mau bikin step by stepnya gimana ya supaya selesai gitu. Nanti kan juga akhirnya akan berpengaruh pada hasil akhirnya akan bagaimana. Akan berpengaruh pada situasi hati kita akan seperti apa. Seperti itu. Jadi kemampuan untuk melihat secara tepat suatu tantangan, kemudian kemampuan problem solving itu sangat berpengaruh gitu pada munculnya stres ketika kita menghadapi suatu tantangan. Seperti itu, Miss Wuri. Baik, terima kasih Miss Happy. Nah, sekarang saya ke Miss Hem nih. Miss Hem, kalau dari sisi agama ini ya, sebenarnya bagaimana sih cara kita itu mengatasi atau mengelola stres gitu? Tipsnya mudah sih sebenarnya. Nggak, tapi mungkin iya, dari asal katanya stres itu kan kayak satu tekanan gitu kan, berarti kan ada satu hal yang berasal dari luar diri kita yang berefek pada yang ada dalam diri kita. Kalau di KBBI itu malah sudah masuk di gangguan kekacauan emosi yang disebabkan oleh faktor luar. Nah, kalau Islam sendiri, apa sih stres itu? Stres itu biasanya dipicu dari sesuatu yang kalau manusia itu merasa tidak pas dengan dirinya, maka dia akan merasa ini bukan standar, ini harusnya begini, tapi saya kok begini, maka begini, akhirnya itu menimbulkan sesuatu yang goyang di dalam dirinya. Kalau saya pelajari, kembali lagi saya mau bicara terkait dengan diri kita manusia ini kan terbagi menjadi 3. Stres itu letaknya di mana sekarang? Apakah di fisik kita, apakah di akal kita, atau di ruhani kita? Karena stres maka mental itu kan berarti nafsu, jiwa, bukan nafsu yang orang nggak bisa mengatur dirinya yang kemudian melakukan kejahatan, enggak, tapi stres itu ada di nafsun itu artinya jiwa. Nah, jiwa itu cuma satu obatnya, yaitu agama gitu. Nah, ini apakah keluarga bisa menolong? Ya pastinya, cuman keluarga harus menanamkan nilai agama. Karena agama dalam bahasa kita itu ad-din, itu dari kata dana. Nah, dana itu artinya rendah, sehingga manusia kayak kita ini kalau pengen tidak stres, kalau pengen hidup kita aman dan nyaman, maka datanglah kepada siapa yang zat yang kemudian punya satu aturan yang mengatur tentang itu. Ya siapa lagi kalau bukan sang kholik kita kan. Makanya namanya dana menjadi din. Jadi kayak belajar bahasa ya ini. Nah, Islam sederhana sih mengatasi stres ini. Anda datang kepada siapa yang menciptakan Anda, kemudian yakini itu, genggam erat, apapun yang disampaikan yang mengatur itu Anda jalankan, maka Anda akan tidak punya stres. Dalam arti tidak punya stres itu stres datang, tapi itu hanya akan menjadi dinamika yang sangat asik untuk akhirnya kita bisa mengambil hikmah yang tadi disampaikan oleh Miss Happy gitu. Berarti memang gampang, simple ya berarti ya ternyata ya kalau kita mau melihat dari sisi agama. It's very simple. Baiklah, sekarang kita ke ini nih, kalau ke anak-anak remaja ini kan biasanya mereka kalau menghadapi ujian, tes dan sebagainya itu mereka stres gitu kan. Kebanyakan stres, bahkan ya di luar negeri saya baca terutama di Amerika dan Korea Selatan itu wah sampai mereka bunuh diri segala itu gara-gara stres. Mungkin sudah mengarah ke depresi juga ya gara-gara ujian gitu. Nah, itu
cara remaja untuk mengelola stres ya, secara simpel bagaimana sih remaja-remaja ini supaya kalau ketika menghadapi kayak ujian atau apa itu nggak langsung down gitu. Gimana tipsnya dari Miss Happy dulu ya? Jadi yang pertama memang kita perlu sadar dulu gitu, perasaan kita sebenarnya apa sih yang kita rasakan gitu. Apakah kita marah, apakah kita takut, apakah kita sedih atau kecewa, itu yang kita perlu benar-benar paham gitu. Karena kadang-kadang emosi yang kita rasakan itu kompleks, jadi kita salah memahami diri kita sendiri, salah memahami perasaan yang kita rasakan. Kalau kita salah memahami, nanti solusinya pun juga bisa jadi kurang sesuai gitu. Yang pertama kita paham dulu, ini sebenarnya apa sih yang kita rasakan, misalnya marah atau khawatir mungkin ya kalau remaja ya, khawatir atau cemas gitu. Cemasnya karena apa gitu misalnya. Tadi misalnya kasusnya adalah mau ujian gitu misalnya. Oh mau ujian gitu. Kenapa ya kok cemas? Emang apa yang dicemaskan dari ujian tadi? Oh takut kalau misalnya nggak dapat sekolah misalnya gitu. Atau apa lulusan gitu ya mau ke cari kampus gitu misalnya. Takut nggak diterima di kampus yang diidam-idamkan gitu misalnya. Nah berarti yang pertama memang perlu kita lakukan adalah kita kenali dulu perasaan, kemudian kita belajar untuk rilis. Salah satu cara rilis atau melepaskan itu adalah dengan cara yang paling simpel itu tarik nafas sebenarnya. Tarik nafas panjang, dihitung sampai 3, kemudian dikeluarkan lagi dengan tenang gitu. Sampai kapan? Sampai lebih tenang. Kalau misalnya posisi berdiri, kita bisa ambil posisi yang lebih rendah, duduk gitu. Kalau posisi duduk, kita bisa ambil posisi rendah berbaring. Yang penting kita jadi lebih tenang dulu. Karena kalau kita tenang, kita jadi lebih logis. Nah, ketika kita sudah logis, kita bisa bikin perencanaan gitu. Kita bisa bikin strategi-strateginya untuk penyelesaiannya gitu. Karena kan bagaimanapun ini harus dihadapi, harus diselesaikan gitu. Gimana caranya supaya bisa diterima gitu, baru nanti di breakdown gitu, kita maunya kemana gitu, ke kampus apa, di sana passing grade-nya berapa, kemampuan kita seperti apa, kita berusaha satu-satu ya dicari tahu gitu. Kalau misalnya memang masih kurang, ternyata apa yang perlu ditingkatkan, kemudian second plan-nya seperti apa gitu. Nah itu memang perlu dilakukan dengan baik dan perlu dikejar secara konsisten gitu. Jadi ketika kecemasan itu muncul, kita perlu kembali lagi berpikir bahwa ya memang segala sesuatu bisa terjadi, bisa diterima, bisa tidak diterima gitu. Tapi kalau kita terus-menerus berkutat pada kekhawatiran kita, padahal kekhawatiran itu belum tentu terjadi gitu. Masih kemungkinan gitu. Sementara kemungkinan itu juga bisa diterima, bisa tidak gitu. Kenapa tidak diusahakan yang bisa diterima dulu dengan berusaha dengan baik? Seperti itu, Miss Uri. Baik, terima kasih. Kalau dari Miss Em ada tambahan? Lagunya Opi kayaknya. Stres itu kan masalahnya dengan hati ya. Maka cari obat hati ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua, ya, seterusnya ya, salat malam, pilihanlah. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, apalagi itu yang keempat, ya, obat hati dalam Islam itu kan segala sesuatu yang akhirnya kalau kita melakukan kebaikan itu kepada orang lain, kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka akan hadirlah rasa aman dan nyaman itu dalam diri sendiri. Artinya Islam itu begitu indah. Anda punya masalah jangan sendirian. Karena begitu banyak di lingkungan Anda itu yang peduli kepada Anda. Nah, yang obat hatinya itu. Quran, apakah ketika kita stres baca Quran, apa fokusnya untuk rilis diri sendiri? Wah, kalau Quran dibaca orang yang stres, dia bisa jadi obat dirinya, tapi dia juga bisa menjadi obat bagi orang lain. Itu juga bisa. Nah, indah banget. Saya bicara masalah ini karena baru kemarin itu ada satu kejadian yang saya pikir tidak membuat saya stres. Gitu. Ada hal yang terjadi pada salah satu keluarga, kemudian saya diminta untuk membantu. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir saya pernah mengalami itu dan biasa-biasa saja. Artinya, oh ini bisalah dibantu. Gitu. Tapi ternyata ketika satu sisi
itu bisa dibantu, tapi sisi yang lain saya juga mendapatkan pekerjaan ini belum selesai, ini belum selesai. Akhirnya itu secara tidak sadar itu stres. Saya akhirnya baru sadar, kenapa ya kok pengen makan terus. Oh, padahal sudah makan tapi rasanya kok lapar. Akhirnya saya tanya diri sendiri. Lah itu mungkin salah satu yang perlu kita ajarkan kepada generasi-generasi muda kita juga. Self talk itu penting. Ya, Miss Happy ya. Karena dengan self talk itu kita akan maunya apa sih kamu hatiku, maunya apa sih kamu otakku, kenapa kamu tidak bisa berhenti berpikir yang ini. Itu sangat penting untuk diajarkan kepada generasi kita supaya nanti dia juga mengetahui dirinya, itu menjadikan salah satu langkah ketika dia akan tahu solusi yang bisa dia hadirkan. Islam kembali lagi, kalau ngomong masalah Islam bagaimana untuk mengawal anak-anak ini, baliknya di pertama, kalau anak-anak kita itu sudah kuat untuk mengetahui dirinya, mengetahui Tuhannya, artinya mengetahui Allahnya, maka dia akan mudah untuk mengelola emosinya, untuk mengelola konsep yang berhubungan dengan apapun rintangan untuk hati dan pikirannya. Mantap jiwa. Ya, jadi memang sebenarnya kalau saya tidak salah menyimpulkan, berarti self talk ini akhirnya nanti mengarah kepada self acceptance, ya, penerimaan diri. Penerimaan diri bahwa dia itu memang punya kekurangan, dia memang sekarang ini sedang dalam keadaan down, mungkin seperti itu ya Miss Happy, betul? Iya, salah satunya bisa ke sana. Nanti setelah dia menerima, kemudian dia bisa mengembangkan diri, ya kan? Ayo kamu bisa, yuk semangat, yuk apa, itu juga bentuk-bentuk self talk kan sebenarnya ya. Saya ingat ada satu sahabat ini dalam peperangan yang luar biasa sengit gitu ya. Ada 3 sahabat. 3 sahabat ini sudah diberi pesan sama Rasulullah, nanti kalau si A ini gugur maka akan digantikan oleh si B, si B gugur akan digantikan oleh si C. Nah, artinya 3 sahabat ini sudah tahu kalau Rasulullah yang bicara, maka sesungguhnya Rasulullah sudah ngasih isyarat bahwa kalian bertiga itu pasti gugur di dalam peperangan itu, kan gitu toh. Nah, selevel sahabat, keimanannya kurang apa coba, tapi di saat detik-detik terakhir beliau juga mengalami ketakutan yang mungkin kalau kita bilang ya stres itu tadi. Akhirnya dilakukan apa? Dia menghadirkan sosoknya sendiri di depannya, kemudian dia bicara bahwa kamu mau mati di medan mana itu kamu yang pilih. Kalau Rasulullah sudah mengatakan bahwa kamu akan mati di medan ini, maka kamu tinggal pilih. Kamu pengen hidup terlantar dengan menghindari mati di syahid ini, atau kamu mulia di mati syahid ini. Akhirnya beliau dengan senyum kemudian menerima semua yang ditakdirkan pastinya, dan dia sudah tahu betul bahwa akan meninggal di peperangan itu. Maka ya bismillah, dia mati syahid. Beliau mati saya dengan senyum yang luar biasa karena sudah melihat surga di hadapannya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Iya. Tapi memang ya itu kan istilahnya kalau orang nggak kuat mental ya, dan nggak kuat iman, itu kan sama seperti kayak menerima vonis mati ya sebenarnya. Betul. Ya, kan? Kalau emang nggak kuat, wah itu sudah pontang-panting. Pasti mungkin kalau orang-orang biasa ya udah lari dari medan perangnya. Ya. Makanya dikatakan munafik itu kan, keluar dari medan perang. Oke ya, Miss Happy gimana? Ya Miss Happy. Iya, tadi itu sejalan dengan melihat dengan sudut pandang yang tepat ya. Jadi ketika awalnya khawatir, takut, aduh nanti mau mati di sini gitu. Mungkin ada banyak hal yang belum ini, belum itu gitu ya. Kemudian beliau menggeser sudut pandangnya tadi seperti yang sudah Miss Hem cerita tadi. Akhirnya ternyata jadi lebih tenang dan jadi lebih siap gitu untuk menghadapi tekanan-tekanan di hadapannya gitu. Nah, berarti sepertinya minggu depan nih sepertinya kita mau belajar bagaimana cara melihat sisi yang baik dari sebuah kejadian yang tidak mantap. Kayak aneh kudu maca sing luwih dhuwur ya. Oke. Bismillah. Saya ingat
waktu saya masih remaja dulu. Waktu remaja dulu tuh kan penuh emosi yang meluap-luap ya. Jadi kayaknya itu sulit untuk melihat sesuatu hal dari sisi yang benar gitu. Jadi kita mungkin akan membahasnya supaya nggak salah jalan gitu. Ini adik-adik kita tersayang ini. Baik, terima kasih Miss Happy. Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi di topik yang tidak kalah serunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.